Bupati anyar, gubernur anyar, aparat untuk benar, kinerjanya buruk, nonaktif. Inilah detik-detik Gubernur Jawa Barat ngamuk di hadapan Bupati Subang. Dedi Mulyadi menyampaikan, jika ada gubernur, wali kota, bupati, camat, dan kepala desa yang menyimpang, akan segera dicopot dari jabatannya. Bupati anyar, gubernur anyar, aparat untuk benar, kinerjanya buruk, nonaktif. Carekan bupati, camat-camat untuk berfungsi, anu eueuh kadaeng, eueuh kawani eureunkeun. Bupati Subang kudu boga aparat nu tanginas, nu leber wawanen, nu wanian, lain aparat anu hayangna ukur naik tunjangan nunggu tapi eueuh kadaeng. KDM minta Menteri Keuangan untuk menunjukkan data bahwa Pemprov Jabar mengendapkan uang sebanyak 4,1 triliun dalam bentuk deposito. Permintaan KDM ini untuk menjawab pernyataan Menteri Keuangan bahwa ada 15 daerah yang menyimpan uang APBD di bank, salah satunya Pemprov Jabar sebanyak 4,1 triliun. KDM memastikan Jawa Barat tidak memarkirkan uang di bank sebanyak itu dalam bentuk deposito. Ada juga uang senilai 2,4 triliun berada dalam rekening giro untuk membiayai proyek-proyek pembangunan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, irigasi, ruang kelas baru hingga rumah sakit. KDM menandaskan kalau terbukti Pemprov mendepositokan 4,1 triliun, pejabat yang bersangkutan akan diberhentikan karena membuat deposito tanpa sepengetahuannya. Ini yang rakyat suka, tegas demi kemajuan Jawa Barat. Serius nih? Serius. Sekda kalau saya nggak bohong kamu saya berhentikan. Siap. Bener saya serius begini nggak main-main nih. Iya. Ini integritas Pak. Integritas Pak. Gak bisa. Walaupun Bapak sudah golongan berapa? 4E Pak. 4E. Ya. 4E itu golongan paling tinggi. Kepala BKD datang Chan. Tujuh di jalan sampai pada keluar. Nah, pokoknya kamu ke kepala BKD bilang, ini saya serius nih, nggak main-main. Kalau ini nanti di Bank Sentral ternyata, di Bank Indonesia ternyata ada sertifikat deposito 4,1 triliun dan kemudian apa yang disajikan oleh seluruh pejabat kepala BKAD, ya kan asisten 3, sekda itu bohong, besok bikin pertek pemberhentian ketiga-tiga. Awas ya kan, nah, ini mendesak disaksikan ini. Saya posting, bisa berhentikan. Jadi kita sudah barusan melakukan klarifikasi secara paripurna dari mulai bank, sekda, mantan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah, kepala Badan Pendapatan Daerah, dan kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah hari ini mengenai per 17 Oktober ada nggak deposito 4,1 triliun atau uang yang tersimpan, ya kan, di bank sebesar 4,1 triliun dalam bentuk deposito, gitu loh. Dan beliau meyakinkan tidak ada, dan nanti saya mau ke Bank Sentral Pak. Bank Sentral itu adalah Bank Indonesia. Nah, saya cuma nyari-nyari Bank Sentral, nggak ada pelangnya itu. Nah kemudian kalau ternyata ini pejabat nih, ini pejabat dan mantan pejabat bohong, Bapak siapin surat keputusan pemberhentian. Siap. Gitu. Ini serius Pak, nggak main-main. Walaupun satu alma mater, Bapak harus tegas. Siap Pak? Siap. Bapak tidak takut sama sekda? Bapak takut sama sekda? Lebih takut sama hukum. Wah, bagus. Kang Dedi Mulyadi ngancam menebar ancaman kepada masyarakat. Kang Dedi Mulyadi ngancam nggak boleh ada lagi yang ngadu ke rumahnya. Nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi ada yang ke rumahnya untuk mengadu. Nggak boleh lagi. Ini ancaman serius nih. Nggak pernah dibayangkan. Nggak pernah dibayangkan. Seorang gubernur berani ngancam-ngancam seperti ini nih. Lihat videonya. Maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Sudah. Kenapa? Makanya Karena saya kalau tidak lihat mau video itu anggaran jangan jatuh pada sepotong-sepotong. pemimpin yang tidak punya Tonton kepekaan sampai dan habis. empati pada rakyatnya. Kalau mau dengar ceramahnya orang, cerna dulu pakai otak. Baru ngomong, baru komen. Ya nggak? Kang Dedi Mulyadi, seorang gubernur
yang sangat mencintai masyarakatnya. Beliau geram terhadap perilaku-perilaku pejabat di bawahnya, perilaku pejabat di desa yang tidak peka terhadap kepentingan masyarakat, yang tidak punya empati terhadap masyarakatnya. Beliau tuh ngancam tidak akan ngasih anggaran lagi kepada daerah-daerah yang pejabatnya tidak peka terhadap kepentingan masyarakatnya. Beliau menginstruksikan supaya di setiap kantor atau rumah-rumah pejabatnya itu ada semacam tempat aduan untuk mengadu, untuk kepentingan masyarakat mengadu, supaya tidak langsung ke Kang Deddy Mulyadi. Itu pejabat-pejabat desa juga harus punya empati terhadap masyarakatnya. Seperti itu, kawan-kawan. Jangan membiasakan hal-hal seperti itu. Baru lihat videonya dikit, oh Kang Deddy Mulyadi ini. Oh ini. Dengerin dulu apa itu isi pidatonya. Ya. Buat Kang Deddy Mulyadi sehat terus. Doa kami bersamamu. Doa masyarakat Indonesia menyertaimu. KDM lagi berbincang ria bersama guru honorer. Jadi yang sangat membuat saya itu menyayat ke hati, sangat gimana ya, intinya sangat miris sekali ya. Guru honorer ini dipecat sama kepala sekolahnya gara-gara menerima hadiah dari wali murid. Kalau menurut aku, kalau memang itu dimasukkan dalam hal atau pungli atau apa, itu tidak masuk akal ya kalau kataku ya. Karena kebetulan guru honorer ini tuh lagi update status. Jadi tuh ini pakai story cincin, kebetulan mendapatkan hadiah cincin seberat 1 gram sama buket bunga. Nah, jadi kalau menurut aku ya, please, kalau kamu itu video ini lewat di beranda kamu tuh kepala sekolah, please dengarkan baik-baik ya. Wali murid kalau tidak ikhlas hatinya tidak mungkin ngasih-ngasih sama wali kelas. Dengerin baik-baik. Jangankan buat kita mau ngasih cincin, kita mau patungan aja 5.000 ogah-ogahan. Kalau guru itu jutek, katakanlah kalau guru itu galak ya sama anak kita. Karena saya sebagai wali murid ya, saya berbicara ini sebagai wali murid. Saya pun juga sama seperti itu. Ketika anak saya naik ke kelas berapa ya? Intinya naik kelas lah. Pasti itu ada hadiah untuk gurunya. Kenapa? Karena itu tanda terima kasih kita sebagai orang tua. Karena sudah mendidik anak kita selama setahun, sudah memperhatikan anak kita, semuanya ya. Intinya itu tanda terima kasih, itu bukan apa-apa kalau menurut aku. Itu tidak seberapa ya, tidak bisa dibandingkan dengan ilmu ataupun perjuangan seorang guru yang sudah selama setahun ngebimbing anak kamu. Itu kalau menurut aku. Itu tuh hanya tanda terima kasih. Kalau cincin 1 gram harganya berapa sih? Coba difikirkan. Kalian tuh tega banget kalau kata aku ya. Kok bisa ya? Hanya dengan gara-gara menerima hadiah tapi dipecat, kehilangan pekerjaan, itu memang sangat menyakitkan ya. Tapi buat guru honorer ini semoga dibukakan rezekinya sehabis ini ya, tidak apa-apa. Meskipun dipecat dari dari sekolah di sana, semoga mendapatkan sekolah yang baru yang jauh lebih mengerti guru honorer, dan yang terpenting semoga nanti gaji honorer ini dipertimbangkan lagi oleh pemerintah sih kalau menurut aku ya. Ya segitu dulu katanya. Ini dia videonya, aku tuh kelamaan cerita dari tadi. Ini dia video guru honorer dan Bapak KDM yang lagi berbincang-bincang ria. Malang sekali nasib wanita muda ini. Dia berprofesi sebagai guru honorer di daerahnya dan rela digaji hanya 500.000 per bulan. Semua itu ia lakukan karena kecintaannya sebagai guru meskipun dibayar dengan sangat tidak layak. Yang lebih menyakitkan adalah dirinya harus dipecat lantaran ketahuan oleh kepala sekolahnya menerima hadiah cincin emas senilai 1 gram dan uang dengan jumlah yang tidak banyak oleh para wali murid tempatnya mengajar sebagai bentuk apresiasi dan tradisi pasca kenaikan kelas. Status berapa sebagai guru honorer dapat di situ? Awalnya 500.000. 500.000 per bulan. Iya, terus cuma sekarang tuh baru naik jadi 600. Sekarang baru naik 600. Betah ngajarnya enggak? Betah, Pak.
Betah apa betah banget? Betah banget. Itu gurunya guru itu lebihnya itu loh. Guru honor itu, guru honor, guru bantu apapun namanya, walaupun gajinya kecil banget, tapi kalau disuruh berhenti belajar ngajar nangis. Iya Pak. Nah kemudian berarti sudah ini tahun keberapa ngajar? Tahun kedua. Tahun kedua. Tapi ngajar. udah keburu di-cut. Kenapa di-cut? Karena ya masalah postingan sih Pak. Maksudnya Neng pasang status apa Bu Guru ini? Jadi kan biasa kalau Samen tuh kan banyak yang ngasih gitu dari orang tua murid. Iyalah, itu tradisi. Tanpa kita yang ya tidak minta, nyuruh loh, gitu. itu kan namanya keingetan. Anaknya dididik sama gurunya. Iya. Sama gurunya ya ini kenang-kenangan gitu kan. Iya, Pak. Suka dikasih baju Iya. gurunya. Termasuk ini yang saya pakai ini. Oh ini. Oh ini Iya, ini baju kado dari murid. Iya, dari orang tua murid. Jangan disebut gratifikasi lah. Itu mah murid sayang sama gurunya. Iya. Yang diposting apa? Yang diposting itu cincin ini sama buket uang. Buket uang dari murid. Iya dari murid, dari mama-mamahnya gitu. Pokoknya mama-mamahna mereka guruna. Iya. Dan mama-mamahna teh ngadidik sorangan teu bisa nitipkeun ka guru jabat teu Iya mayar. betul itu Pak. Terus setelah itu kamu dipanggil. Iya. Diberhentikan. Iya.